Apa tugas BPD pada pemerintahan desa? Sebelum saya jawab, jangan lupa untuk follow akun ini ya. Tekan tombol plus pada kiri atas. Tugasnya 1. Menggali aspirasi masyarakat. Jadi BPD tugasnya turun-turun ke tengah-tengah masyarakat. Gali aspirasi. Apa yang kira-kira program yang akan diusulkan di tahun ini di dapilnya. Ya, dapilnya itu biasa perwakilan dusunnya atau beberapa dusun, ya tergantung pengaturan di desa. Kemudian yang kedua, menampung aspirasi masyarakat, ya. Jadi aspirasi, usulan-usulan masyarakat dari kaum petani, nelayan, ibu rumah tangga, dari remah muda, tokoh agama, tokoh pendidikan, aspirasi-aspirasi mereka yang digali tadi ditampung, ya. Catat. Kemudian dibuat ranking, ya, perankingan mana yang lebih urgen, mana urgen dan mendesak, ya, mana yang belum urgen, mana masih bisa dipending. Yang ketiga, mengelola aspirasi masyarakat. Jadi dikelola, dikali, ditampung, dikelola aspirasi. Tadi itu di ranking, mana yang kira-kira yang sudah sangat penting dan mendesak, berarti itu utama. Yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya, jadi bukan cuma ditampung, bukan cuma dikelola. Yang keempat, salurkan aspirasi masyarakat. Jadi menjadi juru bicara pada pemerintahan desa, menjadi juru bicara kepada kepala desa ketika di forum ataupun di luar forum untuk menyampaikan amanat ataupun pesan atau aspirasi dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah BPD. Ya, menyelenggarakan musyawarah BPD setiap bulan minimal 4 kali, ya, setiap bulan minimal 4 kali BPD melaksanakan musyawarah. Jadi harus ada musyawarah BPD. Jangan sampai setiap bulan tidak ada musyawarah tetapi tunjangannya diterima, ya, honornya diterima, ya, siltapnya penghasilan tetap tiap bulan diterima, ya. Jadi harus ada kewajiban, ya, ada hak, ada kewajiban. Beberapa tempat, beberapa video termasuk di YouTube yang pernah saya sampaikan juga ada komen begitu, ya. Komentarnya adalah jarang dilaksanakan musyawarah di desa. Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah BPD. Yang keenam, menyelenggarakan musyawarah desa, ya. Kalau tadi internal BPD, maka ini menyelenggarakan musyawarah desa. Berarti ada masyarakat yang dilibatkan, ada pemerintah desa di situ. Yang ketujuh, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kalau ada pemilihan kepala desa, BPD yang membentuk panitianya. Ya, jangan sampai salah, bukan kepala desa, ya. Yang membentuk panitia kepala desa adalah pemilihan kepala desa adalah BPD. Yang kedelapan, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Jadi musdes khusus, misalnya kepala desanya mundur, ya, karena ikut pencalekan. Kepala desanya mundur, ya, karena alasan tertentu, misalnya sudah sakit-sakitan. Kepala desanya meninggal dunia, ya, atau kepala desanya ditangkap karena narkoba misalnya atau korupsi, ya, tidak mendoakan, tidak, misalnya korupsi, masuk penjara. Maka harus, ya, dilaksanakan. Kalau dia lebih dari 1 tahun sisa jabatannya, maka harus pemilihan antar waktu. Nah, yang menyelenggarakan siapa? BPD. Yang kesembilan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa. Yang kesepuluh, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Jadi kinerja kepala desa itu diawasi oleh BPD. Bahwa program yang dilaksanakan ini sesuai enggak dengan hasil musyawarah, sesuai enggak dengan APBDes yang sudah dibahas waktu akhir tahun kemarin. Yang dilaksanakan ini sesuai enggak dengan anggaran yang sudah dibahas. Jangan sampai kemudian pekerjaan yang dilaksanakan anggarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, jangan sampai pekerjaan yang dilaksanakan, ya, tempatnya misalnya pengerasan jalan atau membuat jalan tani
yang harusnya di dusun 1 tapi dilaksanakan pada dusun 2. Lari dari kesepakatan, itu yang diawasi, ya. Awasi, diberikan teguran, dia diajak ngobrol, ya, bahas kembali, ya. Nah, dengan kepala desanya. Kenapa sampai ada perubahan? Harusnya perubahan yang terjadi pada postur APBD kita harus lewat musyawarah, ya. Itu yang diawasi oleh BPD. Yang ke-11, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi LKPPD untuk yang BPD, ya. LKPPD itu hak daripada BPD. Jadi kepala desa wajib membuat LKPPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dimasukkan kepada BPD. Itu wajib. Selain membuat LPPD untuk bupati, LKPPD wajib juga dibuat untuk BPD, supaya kemudian BPD melakukan evaluasi terkait dengan laporan yang dimasukkan itu. Yang ke-12, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Jadi tidak boleh kemudian BPD jadi provokator, jadi penyebab kericuhan di desa, tidak boleh. Tetapi bagaimana menciptakan hubungan kerja yang harmonis? Kalau ada hal yang tidak sesuai pada kepala desa atau pada jalannya pemerintahan desa, dibicarakan baik-baik, carikan jalan keluarnya. Tidak menciptakan hubungan yang tidak harmonis, ya. Yang ke-13, yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada tugas-tugas lain yang diatur oleh regulasi dilaksanakan, ya, termasuk di Perda, ya, di Perbub yang diatur di daerah kita masing-masing itu dilaksanakan. Selain kemudian yang dibaca tadi.